Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya ketika firman Tuhan diberitakan, ini adalah momen di mana Tuhan mau berbicara kepada kita. Untuk itu ya Tuhan, berbicara kepada setiap kami, sebab kami siap untuk mendengar. Kiranya Roh Kudus yang boleh bekerja kepada hamba-Mu yang memberitakan, dan juga jemaat-Mu yang akan mendengarkan, merenungkan, dan mengaplikasikan kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa diberikan kesempatan lagi untuk datang beribadah dan kita bisa menjalankan sakramen baptisan. Selamat kepada rekan-rekan yang sudah dibaptis, perjalanan iman baru dimulai, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yesaya. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 14. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 14 berbunyi demikian. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan ayat 14 yang menjadi kunci dari perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Dikatakan, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Bapak Ibu Saudara, hari ini tanggal kembar ya, 12/12/2021. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan ajak kita flashback ya, 9 tahun yang lalu apa yang terjadi. 9 tahun yang lalu yaitu tepatnya tahun 2012 ya. Nah, pada tahun 2012 dunia sempat digemparkan dengan adanya ramalan ya. Ramalan akan terjadinya kiamat. Nah, ramalan ini terjadi atau dihitung ya menurut kalender dari suku yang bernama suku Maya kuno. Nah, Bapak Ibu Saudara, ramalan ini mengatakan bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 akan terjadi kiamat. Apakah terjadi Bapak Ibu Saudara? Tentu tidak ya. Buktinya kita bisa ada ya sampai hari ini, kita bisa datang dan bahkan kita berada di penghujung akhir tahun 2021. Bapak Saudara, dari sini saya ingin menekankan bahwa ramalan itu hanyalah prediksi manusia. Karena prediksi manusia berarti tidak sungguh-sungguh akan terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ramalan ini sempat ya dipatahkan kebenarannya oleh para ilmuwan NASA. Dan juga ramalan ini karena terinspirasi begitu ya, ada seorang tokoh ya yang bernama Roland Emmerich ya. Roland Emmerich ini menjadi sutradara film 2012. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang pernah menonton film 2012 ini ya. Nah, film ini bertemakan tentang kehancuran dunia, di mana dunia itu hancur. Dunia yang fana ini hancur seketika karena kiamat. Tetapi sekali lagi kebenarannya dipatahkan oleh para ilmuwan NASA karena hanya isapan jempol belaka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ramalan kiamat yang adalah prediksi manusia ini tidak benar-benar terjadi. Berbeda dengan nubuat begitu ya. Memang secara etimologis, arti kedua kata ini mirip ya, ramalan dan nubuatan, yaitu pemberitahuan tentang mengenai peristiwa yang akan terjadi ke depannya. Tetapi ada perbedaan yang menjadi esensi, yaitu apa? Ramalan berasal dari manusia, tetapi nubuat berasal dari Allah. Karena ramalan berasal dari prediksi manusia, itu belum tentu dan tidak akan terjadi begitu ya. Dan kalau terjadi pun itu adalah bergabung dengan kuasa-kuasa kegelapan dan tidak berasal dari Tuhan. Sedangkan nubuat adalah berasal dari Allah. Nah, karena berasal dari Allah, maka nubuat pasti akan terjadi. Seperti halnya nubuatan kelahiran yang akan kita renungkan pada hari ini. Bapak Saudara, nubuat terjadi atas kehendak Allah dan disampaikan melalui perantara nabi. Nubuat bahasa Inggrisnya prophecy dan nabi artinya prophet. Jadi prophecy dan prophet, nubuatan yang disampaikan oleh nabi.
Nah, Bapak Ibu Saudara, nubuatan dalam bahasa Yunani yaitu profeteia, pro yang artinya sebelum, dan feteia yang berasal dari kata panai yang artinya mengatakan. Jadi nubuatan itu apa? Mengatakan sebelumnya. Nubuatan berarti suatu kejadian belum terjadi, tapi ada pemberitahuannya sekarang, begitu ya. Atau dengan kata lain, memberitahukan lebih dahulu tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ke depannya. Itulah nubuatan. Bapak Saudara, yang perlu kita ketahui adalah Allah yang memberitahukan nubuatan ini, bukan manusia. Allah yang memberitahukan nubuatan ini berasal dari Allah. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang menganggap bahwa Alkitab itu hanyalah kumpulan tulisan kuno ya. Padahal di dalamnya berisi banyak sekali nubuatan-nubuatan, termasuk salah satu nubuatan yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan karena sekali lagi, karena berasal dari Allah itu pasti ya dan terjadi. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu Pendeta Nathan sudah mengajak kita ya untuk membacakan firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan tentang mengapa Natal. Kita diajak untuk melihat dari perspektif kitab Kejadian, yaitu dosa. Ada dosa manusia yang perlu dibereskan dengan cara apa? Keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular dengan datangnya Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang nubuatan kelahiran Tuhan Yesus itu. Bapak Ibu Saudara, nubuatan kelahiran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu melalui satu tokoh, yaitu Nabi Yesaya. Nah, siapa Yesaya? Yesaya adalah seorang yang mendapat panggilan Tuhan, dan pada saat itu Yesaya sedang berada di bait suci. Nah, Nabi yang seperti kita ketahui, Nabi adalah utusan Allah. Nabi adalah utusan Allah yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita kenal dengan zaman now sekarang, begitu ya, zaman sekarang itu pendeta atau penginjil yang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi karena pada zaman itu belum ada Alkitab yang dikanonisasikan, Nabi berkeliling ya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Salah satunya Nabi Yesaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca Yesaya 6 ya, pada saat itu Yesaya sedang berada di bait suci. Kemudian ia tiba-tiba mendapat penglihatan akan Tuhan, di mana Tuhan duduk di tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Bapak Ibu Saudara, tahta yang tinggi ini melambangkan Allah itu begitu mulia, Allah itu begitu kudus, dan begitu berkuasa. Bapak Saudara, tentu Tuhan atau Yahweh yang dilihat oleh Nabi Yesaya ini bukan Tuhan secara literal begitu ya. Oh, itu Tuhan begitu, tidak. Karena setiap orang yang melihat Tuhan pasti akan mati. Ini seperti yang dikatakan di dalam Keluaran 33 ayat 20. Engkau tidak tahan memandang aku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat bertahan hidup. Bapak Saudara, jadi apa yang dilihat oleh Nabi Yesaya pada saat itu adalah penglihatan tentang gambaran secara simbolis, di mana Tuhan duduk di atas tahta yang menjulang tinggi dan ujung jubahnya memenuhi kemah suci. Wah, betapa mulianya Allah, Bapak Ibu. Nah, Bapak Saudara, di dalam penglihatannya Yesaya juga melihat malaikat-malaikat serafim, ya. Ada 6 sayap, 2 sayap menutupi muka mereka, 2 sayap menutupi badan mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang dan terbang. Nah, Bapak Saudara, kemudian malaikat serafim yang dilihat oleh Yesaya pada saat itu berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Holy, holy, holy. Makanya kita, bagi orang Kristen, kita mendengar ya ada satu lagu yang berjudul Suci, Suci. Suci. Bapak Saudara, saking kagumnya dengan Allah yang begitu kudus, Yesaya menyadari bahwa dirinya begitu berdosa. Yesaya menyadari bahwa dirinya begitu najis, dan ia mengatakan, celakalah aku ini adalah seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di bangsa-bangsa yang najis bibir. Saudara, perhatikan, Allah kudus dan mulia, tapi ia mau menyatakan dirinya kepada Yesaya yang berdosa dan najis itu. Ini adalah suatu anugerah dan kemurahan Tuhan. Bapak Saudara, Allah yang kudus, di satu sisi kekudusan Allah itu bersifat transenden, tapi di satu sisi kekudusan Allah itu juga bersifat imanen. Kekudusan Allah menciptakan jarak antara Allah dan manusia, tetapi di satu sisi kekudusan Allah juga menciptakan suatu persekutuan yang erat dengan manusia. Allah memperbarui hubungan manusia, karena manusia adalah umat pilihan Allah dan Tuhan mau memperbaharui mereka. Bapak Saudara, Allah
Yang kudus itu adalah Allah yang transenden, Allah yang jauh, Allah yang bertahta di surga, tetapi ia mau menyatakan dirinya kepada kita. Allah yang imanen, Allah yang dekat, Allah yang mau dekat dengan kita. Termasuk dengan Nabi Yesaya pada saat itu. Allah yang kudus, Yesaya yang najis dan berdosa, tapi Allah yang transenden itu adalah Allah yang imanen yang mau menyatakan dirinya kepada Yesaya. Bahkan Allah memanggil Yesaya sebagai seorang nabi. Bapak Saudara, saya bayangkan pada saat itu saking kagumnya begitu ya akan Allah yang kudus ya. Yesaya begitu kagum ya. Wah, Allah yang kudus mau menyatakan dirinya kepada Nabi Yesaya. Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang transenden, Allah yang jauh bertahta di surga, tetapi dia juga adalah Allah yang imanen, Allah yang mau dekat dengan kita dan mau bertahta di hati dan hidup kita. Bapak Saudara, kemudian salah satu dari malaikat serafim itu datang menghampiri Yesaya dan ia membawa bara dengan menggunakan sepit atau jepit atau tang begitu ya, dan malaikat ini menaruh bara itu kepada bibir Yesaya. Yang menandakan apa? Dosa Yesaya sudah diampuni dan kesalahannya sudah dihapuskan. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, Yesaya sebelum memenuhi panggilan Tuhan, Yesaya perlu dikuduskan dulu. Yesaya perlu disucikan dari dosanya dulu karena ia begitu najis. Bapak Ibu Saudara, setelah dosa Yesaya diampuni, Yesaya diperhadapkan kepada panggilan Allah. Allah mau memanggilnya dan memakainya sebagai nabi. Dan Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Kemudian Yesaya menjawab, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Bapak Saudara, Yesaya meresponi panggilan Tuhan dengan ketaatan. Yesaya mau menjadi nabi yang mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di sekelilingnya. Bapak Saudara, panggilan Tuhan kepada Yesaya ini bukan bersifat tuntutan ya. Yesaya, kamu harus pergi. Kamu harus. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi panggilan Tuhan ini bersifat tawaran, di mana di dalam panggilan ini juga ada tantangan di dalamnya. Bagaimana tidak? Tantangan yang dihadapi Yesaya begitu berat. Bangsa-bangsa di sekeliling Yesaya yang dipimpinnya pada saat itu begitu bebal dan keras hatinya. Bapak Saudara, kalau kita menjadi pemimpin begitu ya, pasti kita mau anggota-anggota kita nurut sama perkataan kita begitu ya. Tetapi Yesaya tidak. Yesaya memimpin suatu bangsa, yaitu bangsa Yehuda, di mana bangsa Yehuda itu keras dan bebal hatinya, dan bayangkan Yesaya berkhotbah, dan banyak orang yang tidak mau mendengarkan Yesaya. Saya merenungkan ketika mempersiapkan pada bagian ini, Yesaya bisa saja berkata kepada Tuhan, Tuhan, untuk apa aku jadi nabimu? Aku berkeliling berkhotbah, tetapi toh tidak ada yang mau mendengarkan aku. Sudah Tuhan, ini aku, utuslah dia. Apakah seperti itu Bapak Ibu Saudara? Tidak. Yesaya tetap mengatakan, Tuhan, ini aku, utuslah aku Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah tantangan yang dihadapi Nabi Yesaya ketika melayani Tuhan, termasuk menyampaikan nubuatan yang akan kita dengarkan. Bapak Ibu Saudara, saya membayangkan betapa sulitnya pelayanan yang dijalankan oleh Nabi Yesaya. Tetapi Yesaya mau taat dan meresponi panggilan Tuhan untuk menjalankan tugas kenabiannya. Pada waktu itu Yesaya melayani di tengah situasi bangsa-bangsa di mana bangsa Yehuda yang dipimpin oleh Yesaya itu menghadapi peperangan dengan Aram dan Israel. Bapak Saudara, tentu ketika kedua negara bersekutu begitu ya, bergabung pasti sangat kuat. Sedangkan bangsa Yehuda yang dipimpin oleh Nabi Yesaya ini, hati Raja Ahaz begitu ya, begitu takut dan gemetar. Karena pada saat itu bangsa Yehuda dipimpin oleh satu raja yang bernama Raja Ahaz. Tuhan mengutus Yesaya kepada Raja Ahaz dan mempertemukan pada Raja Ahaz. Bapak Ibu Saudara, ketika Raja Ahaz mendengar bahwa bangsa Yehuda akan menghadapi peperangan antara Aram dan Israel, hati Raja Ahaz begitu takut. Bagaimana ini? Ada peperangan yang akan terjadi. Tetapi Tuhan memakai Nabi Yesaya untuk menyatakan firman-Nya. Dikatakan, janganlah takut, tetaplah tenang, teguhkanlah hatimu, karena ada aku yang beserta denganmu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memakai krisis peperangan ini untuk menarik Raja Ahaz datang kepada dia. Tuhan ingin menyelamatkannya karena apa? Karena Tuhan mau menggenapi janjinya. Raja Ahaz ini adalah keturunan Raja Daud, di mana dari Raja Daud lahirlah Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah Tuhan mempertahankan Raja Ahaz dan juga bangsa Yehuda. Bapak Saudara, Tuhan memerintahkan kepada Nabi Yesaya, di mana pada saat itu Nabi Yesaya tidak sendirian.
Nabi Yesaya bersama dengan anaknya yang bernama Shear Yashub untuk pergi menemui Raja Ahaz ini. Firman Tuhan berkata, janganlah takut, dua negara yang mau memerangi kamu ini akan kalah dan aku akan menang atas mereka. Karena aku berperang untuk kamu, Ahaz. Bapak Saudara, apa reaksi Ahaz ketika mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya ini? Apakah Raja Ahaz percaya? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Raja Ahaz tidak percaya. Raja Ahaz malah menolak pertolongan Tuhan, padahal Tuhan sudah bilang, jangan takut, ada aku. Tetapi Raja Ahaz menolak pertolongan Tuhan dan malah meminta pertolongan dari bangsa lain, yaitu bangsa Asyur. Di mana bangsa Asyur akan menjadi musuh Yehuda, bahkan musuh yang lebih besar daripada Aram dan Israel. Bapak Ibu Saudara, Yesaya, tadi kita sudah melihat Nabi Yesaya diperhadapkan kepada bangsa yang bebal, bangsa yang keras hati. Yesaya berkhotbah tidak mau didengarkan, termasuk para pemimpinnya, yaitu Raja Ahaz sendiri tidak mau mendengarkan Yesaya. Raja Ahaz mengeraskan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau menyelamatkan Raja Ahaz dan juga bangsanya. Karena dari situ sekali lagi katakan, dari situ akan lahirlah Sang Mesias, garis keturunan Raja Daud. Bapak Saudara, coba bayangkan, Tuhan sudah menawarkan pertolongan, tapi Raja Ahaz tidak percaya. Kemudian Tuhan menawarkan lagi Bapak Ibu Saudara, tetapi bukan berupa firman Tuhan yang mengatakan jangan takut. Tuhan menawarkan pertolongan kepada Raja Ahaz dengan mengatakan, aku akan memberikan tanda. Bapak Ibu Saudara, tanda apa yang diberikan Tuhan? Tanda ini seringkali dipakai oleh nabi-nabi ya, untuk mengetahui bahwa Allah memenuhi janjinya. Yesaya berkata kepada Raja Ahaz, tadi kita sudah membaca teks Alkitab di awal, mintalah tanda dari Tuhan, supaya kamu membuktikan bahwa hal itu benar, baik dari dunia orang mati di bawah atau dari langit di atas. Tanda ini adalah bukti bahwa Tuhan mau menolong Raja Ahaz di tengah peperangan pada saat itu. Bapak Saudara, tapi apa kata Raja Ahaz? Raja Ahaz bilang, aku tidak mau minta tanda. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Bapak Saudara, bayangkan, Raja Ahaz sudah menolak Tuhan 2 kali. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Padahal Tuhan bilang, aku mau memberikan tanda. Mintalah tanda. Tapi Raja Ahaz tidak mau meminta tanda daripada Tuhan. Padahal nyawa dari bangsa Yehuda ada di tangan Raja Ahaz, sang pemimpin. Bapak Ibu Saudara, kemudian kalau dipikir-pikir begitu ya, kalau Raja Ahaz tidak mau meminta tanda, ya sudah, tanda tidak ada dari Tuhan. Tetapi sekali lagi oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, Tuhan tetap memberikan tanda yang berupa nubuatan. Di ayat yang ke-14 yang menjadi kunci renungan kita. Dikatakan bahwa seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Saudara, tanda ini adalah Tuhan yang memberikannya kepada Raja Ahaz melalui Nabi Yesaya. Nabi Yesaya sudah tahu bahwa Raja Ahaz pada saat itu sudah menyimpang daripada Tuhan. Raja Ahaz yang menolak Tuhan itu sudah jauh daripada Tuhan dan hatinya dicondongkan kepada berhala. Raja Ahaz juga sudah mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, tidak mengandalkan kekuatan. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan memberikan tanda. Ayat yang ke-14, itu berupa nubuatan kelahiran. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Yesaya pasal 7 ayat 14 ini ya. Dikatakan, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu Saudara, firman ini adalah nubuatan. Tadi saya sudah katakan di awal, nubuatan itu berbeda dengan ramalan. Nubuatan itu berasal dari Allah, dan nubuatan itu pasti benar-benar terjadi. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 ini adalah suatu nubuatan kelahiran. Di dalam nubuatan Yesaya menggambarkan akan datangnya seorang raja dari keturunan Daud yang merujuk kepada Yesus Kristus. Yesaya pasal 7 ayat 14 ini ada mirip satu ayat di perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara, yaitu di dalam Matius 1 ayat 23. Bunyinya sangat mirip sekali. Mari kita melihatnya. Yesaya pasal 7 ayat 14 dan Matius 1 ayat 23 begitu ya. Matius 1 ayat 23 berbunyi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Saudara, ada kemiripan ya di dalam Yesaya dan juga Matius. Kenapa mirip? Ya, kok ayat di perjanjian lama ada di dalam perjanjian baru? Karena nubuatan kelahiran Kristus digenapi di perjanjian baru.
Apa yang dinubuatkan Yesaya benar-benar terjadi. Yesus benar-benar lahir melalui seorang perempuan muda, yaitu Maria, Bapak Saudara. Dan ada perbedaan, yaitu di Matius 1 ayat 23 ini dikatakan, Immanuel, Allah menyertai kita. Dan di Matius 1 ayat 23 ini juga memakai kata anak darah. Kalau di Yesaya memakai kata perempuan muda. Sama saja Bapak Ibu Saudara. Perempuan muda berarti anak darah, yaitu seorang perawan, seorang perempuan yang belum menikah. Dan Allah memakai sarana ini, yaitu Maria, untuk kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu bayi Yesus. Bapak Saudara, Maria mengandung secara ajaib oleh karunia Roh Kudus, yaitu melahirkan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Kelahiran dari perempuan muda ini menjadi sarana di mana Allah berinkarnasi menjadi manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, penggenapan ini belum selesai. Penggenapan akan nubuatan ini akan terus terjadi dan akan digenapi dengan maksimal ketika Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Tetapi Tuhan Yesus akan datang kembali bukan dalam wujud seperti bayi manusia. Tuhan Yesus akan datang kembali dengan seperti orang hakim di antara umat manusia. Bapak Saudara, kedua ayat ini tidak mudah dipahami begitu ya. Kenapa? Karena satu di perjanjian lama, satu di perjanjian baru. Yesaya memakai konteks ini untuk zamannya di tengah peperangan, tetapi Rasul Matius yang adalah murid Tuhan Yesus juga memakai konteks ini di tengah zaman Tuhan Yesus begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui adalah jarak antara nubuatan Yesaya di dalam Yesaya pasal 7 ini adalah sekitar 700 tahun. 700 tahun ketika Yesaya memberitahukan nubuatan ini kepada Raja Ahaz dan digenapi oleh Yesus Kristus. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita, Tuhan yang sudah bernubuat itu benar-benar terjadi, tidak seperti ramalan yang adalah prediksi manusia. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini ada satu kata kunci untuk kita bisa memahami bagaimana kesinambungan antara Matius dan juga Yesaya. Jawabannya ada di bagian belakang ayat ini, yaitu apa? Immanuel, Allah menyertai. Immanuel berasal dari kata El, yaitu Allah, dan Immanu yang berarti beserta kita. Allah beserta kita, God with us, Sang Ti Yu Women Tong Zai. Bapak Saudara, Immanuel ini adalah nama yang diberikan kepada Yesus. Kelahiran Yesus ini menjadi bukti bahwa Tuhan ada di tengah umatnya. Tuhan yang transenden itu mau datang dekat dengan kita, menjadi Tuhan yang imanen, Allah yang mau dekat dengan kita. Bapak Ibu Saudara, Immanuel berarti Allah beserta kita. Ia hadir di tengah kita, Ia ada bersama-sama dengan kita pada saat ini. Oleh karena itu Natal berbicara mengenai kehadiran Allah. Minggu lalu kita mendengarkan Natal berbicara mengenai karya Allah yang menyelamatkan manusia berdosa. Dan hari ini kita mendengarkan bahwa Natal adalah kehadiran Allah di tengah dunia. Natal adalah berita Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan mengajak kita merenungkan 3 hal melalui Immanuel ini. Penyertaan Allah ini. Yang pertama, penyertaan Allah membawa pengampunan. Yang kedua, penyertaan Allah membawa pengharapan. Dan yang ketiga, penyertaan Allah ada di setiap keadaan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama yaitu penyertaan Allah membawa pengampunan. Mengapa? Karena tadi kita sudah mendengarkan bahwa ketika Raja Ahaz dan bangsa Yehuda diperhadapkan di dalam suatu peperangan yang besar melawan Aram dan Israel, terlebih lagi bangsa Asyur yang akan datang, bangsa yang lebih besar itu, Tuhan datang menghampiri Yesaya dan menubuat kepada Raja Ahaz. Raja Ahaz yang lebih memilih untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan Tuhan mengajak Raja Ahaz untuk kembali kepada dia. Bapak Saudara, Tuhan menepati janji kepada Ahaz bahwa kedua negara yang mengancamnya ini akan jatuh. Karena Raja Ahaz tidak percaya kepada Tuhan, makanya akan datang bangsa yang lebih mengerikan, yaitu bangsa Asyur. Nah Bapak Ibu Saudara, bukannya percaya Tuhan, Raja Asyur malah percaya dan minta bantuan dari bangsa Asyur ini. Padahal Asyur akan menjadi musuh bangsa Yehuda. Asyur akan menjadi musuh bangsa Yehuda, akan merusak tanah mereka karena pertanian yang kaya menjadi padang gurun. Dan hanya produk susu yang bisa digunakan untuk melangsungkan kebutuhan hidup mereka. Mereka juga harus memburu binatang buas untuk mendapatkan makanan. Inilah pesan yang disampaikan kepada Raja Ahaz jika tidak taat kepada Allah. Dan kita melihat di dalam firman Tuhan bahwa jika ada ketidaktaatan, maka harus ada konsekuensinya.
Inilah konsekuensi yang harus diterima oleh Raja Ahaz, Bapak Ibu. Setelah kita melihat ini, kita bisa menyadari bahwa konteks Immanuel itu tidak muncul di dalam zaman Perjanjian Baru. Konteks Immanuel itu bukan muncul pertama kali ketika seorang perempuan muda itu melahirkan bayi Yesus. Tetapi konteks Immanuel ini muncul sudah dari zaman Yesaya. Yesaya yang memberikan nubuatan itu kepada Raja Ahaz. Tentu nubuatan ini berasal dari Allah. Bapak Saudara, konteks Immanuel ini muncul sejak dari zaman Nabi Yesaya, di mana raja yang tidak percaya kepada Tuhan di tengah ancaman peperangan pada saat itu. Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Bukan berarti bangsa Yehuda itu butuh teman begitu ya. Oh, aku mau berperang, kami butuh teman yaitu Tuhan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi Allah ingin menyatakan dirinya bahwa Allah beserta dengan mereka menghadapi peperangan. Dan Allah akan menang atas bangsa-bangsa yang menindas garis keturunan Raja Daud. Allah akan mempertahankan Raja Ahaz, karena dari situ akan lahirlah Sang Mesias. Bapak Ibu Saudara, dari sini mungkin kita berpikir begitu ya, mengapa berita Immanuel ini mengerikan ya? Mengapa berita Immanuel ini kok ada dosanya, ada penghakiman atas dosa? Bukankah berita Immanuel ini adalah berita yang sukacita? Berita yang penuh dengan damai sejahtera, berita yang ketenangan begitu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, konteks Immanuel pada saat itu sudah muncul ketika ada penghakiman atas Raja Ahaz dan bangsa Yehuda. Bapak Saudara, inilah krisis keberadaan manusia, yaitu dosa. Namun karena anugerahnya yang besar, Allah mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dan kehadirannya ini menjadi bukti Immanuel. Kehadirannya ini menjadi bukti bahwa Allah beserta dengan kita. Bapak Saudara, inilah yang kita rayakan di hari Natal, yaitu Immanuel, Allah beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara, Allah yang beserta dengan kita adalah Allah yang transenden dan sekaligus Allah yang imanen. Allah yang begitu terasa jauh, tapi juga Allah itu adalah dekat dengan kita. Dan berita Immanuel inilah yang perlu kita peringati di momen Natal. Dari sini kita bisa melihat bahwa penyertaan Allah membawa pengampunan atas dosa manusia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, penyertaan Allah membawa pengharapan. Bapak Saudara, di balik penghakiman tadi, di balik berita Immanuel yang mengerikan tadi karena ada penghakiman, tapi di balik penghakiman ada pengharapan. Berita Immanuel menjadi sebuah tanda bahwa berkaitan dengan anak Yesaya yang pergi mengunjungi Raja Ahaz pada saat itu. Jadi saya katakan bahwa Yesaya ketika menemui Raja Ahaz itu tidak sendirian, tetapi bersama dengan anaknya yang bernama Shear-Yashub. Bapak Saudara, bukan suatu kebetulan ketika Yesaya pergi bersama dengan anaknya. Arti dari nama anaknya ini yaitu Shear-Yashub, yaitu sebuah sisa akan kembali. Di mana pada saat itu meskipun mereka berperang, tetapi Tuhan akan mengembalikan sisa-sisa dan mereka akan menang. Dan dari situlah Tuhan mempertahankan garis keturunan Raja Daud dan melahirkan Sang Immanuel itu. Bapak Ibu Saudara, dari sini inilah menjadi pengharapan bagi bangsa Yehuda, bagi Raja Ahaz, dan orang-orang yang berharap pada saat itu, oh datanglah Immanuel itu. Dan demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita lagi terpuruk, ketika kita lagi berada di dalam bahaya, bukankah kita juga ingin berkata dan berharap, oh datanglah Immanuel. Tadi kita sudah menyanyikan pujian, oh datanglah Immanuel. Ini adalah suatu berita penghakiman sekaligus pengharapan di dalam Immanuel itu. Allah beserta dengan kita. Oh datanglah Immanuel ini adalah lagu him yang biasanya dinyanyikan di minggu-minggu Advent di gereja-gereja di dunia. Dan juga di mana lagu ini mengingatkan kita bahwa keturunan atau kedatangan Immanuel itu yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Di baitnya yang pertama itu merupakan berita penghakiman, di mana umat Tuhan dijajah, ada peperangan di dalamnya. Dan kemudian mereka bertobat dan berdoa kepada Tuhan untuk diselamatkan dan dibebaskan dari penghukuman. Penyertaan Allah membawa pengampunan. Dan di bait yang terakhir dari lagu ini adalah berita pengharapan, di mana kelahiran Yesus melalui keturunan Daud menjadi pengharapan bagi setiap kita. Yesus datang ke dunia membawa pengharapan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga yang bisa kita renungkan adalah penyertaan Allah ada di setiap keadaan. Seorang pengkhotbah bernama Charles Spurgeon berkata, Immanuel, God with us. Tuhan bersama kita di alam ini, di dalam kesedihan kita, di dalam pekerjaan hidup kita, di dalam duka cita yang kita rasakan, Ia bersama kita dan kita bersama Dia.
Di dalam kebangkitan, kenaikan, kemenangan, dan kemegahan Advent atau penantian akan kedatangannya. Bapak Saudara, penyertaan Allah ada di dalam setiap keadaan. Penyertaan Allah ada di dalam setiap keadaan yang kita alami, baik ketika kita senang ataupun susah, baik ketika kita sehat ataupun ketika kita sakit, ataupun baik kita berkecukupan ataupun berkelimpahan. Penyertaan Allah ada di setiap keadaan yang kita alami. Bapak Ibu Saudara, Ia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita dan kita bersama dengan Dia. Ia tahu apa yang sedang kita alami saat ini. Mungkin saat ini kita sedang sedih karena ada pergumulan. Mungkin saat ini kita sedang sakit dan didiagnosa untuk menderita sakit yang lama. Tapi sekali lagi ya Tuhan, firman Tuhan menyapa kita, yaitu Allah adalah Immanuel. Allah beserta dengan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Penyertaan Allah ada di dalam setiap keadaan yang kita alami. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bergumul berat pun, Ia akan juga membuka jalan bagi kita. Ia tidak tinggal diam, Ia adalah Allah yang berinisiatif untuk membuka jalan di setiap pergumulan kita. Percayalah kepada Yesus, Sang Immanuel itu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita dapat melihat bahwa dari zaman perjanjian lama, Allah telah menubuatkan kelahiran Kristus melalui Nabi Yesaya. Yesus akan datang sebagai Immanuel, dan di dalam Matius sudah digenapi, yaitu melalui seorang perempuan muda yang bernama Maria. Bapak Saudara, nubuatan ini digenapi oleh Yesus sendiri. Ia lahir melalui Maria di dalam karunia Roh Kudus, dan Immanuel berarti Allah beserta dengan kita. Kelahiran Yesus menjadi bukti penyertaan Allah. Penyertaan Allah yang membawa pengampunan, penyertaan Allah yang membawa pengharapan, dan penyertaan Allah ada di setiap keadaan. Keadaan apapun yang kita alami. Ia adalah Immanuel, Bapak Ibu Saudara. Sang Immanuel, Allah beserta kita. God with us. Sang Tiyu Mentong Cai. Bapak Ibu Saudara, Allah yang kudus itu adalah Allah yang imanen, yang mau dekat dengan kita. Meskipun Ia begitu terasa jauh, Allah yang transenden bertahta di surga, tapi Ia mau datang ke dalam dunia ini dan bertahta di dalam hati dan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Natal berarti Allah menyelamatkan kita. Natal juga berarti Allah beserta dengan kita. Kelahiran Yesus ke dalam dunia ini benar-benar terjadi karena bukan prediksi manusia, bukan isapan jempol belaka. Dan penggenapan nubuatan Nabi Yesaya ini benar-benar terjadi. Inilah berita Immanuel yang Allah berikan kepada kita. Padahal kita tidak layak, kita adalah orang yang najis. Tapi Allah dengan anugerahnya mau memberikan berita ini kepada kita. Sehingga berita Immanuel ini bisa kita dengarkan pada hari ini di telinga kita. Dan mari kita sebarkan berita Immanuel ini kepada orang-orang di sekeliling kita. Kepada keluarga yang belum percaya, ayo ajak ke gereja untuk ibadah Natal. Sebarkan berita Immanuel ini. Dan kepada teman-teman yang sudah lama tidak hadir ke gereja, mari kita juga beritakan kabar tentang berita Immanuel ini. Ataupun kepada rekan-rekan kita yang lain yang kita kunjungi, yang kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita sebarkan berita Immanuel ini, sehingga mereka juga dapat merasakan penyertaan Allah yang sempurna. Bapak Saudara, Sang Immanuel itu akan menyertai kita ketika kita berperang melawan musuh di dalam dunia ini. Tentu musuh kita bukan bangsa Asyur, tentu musuh kita bukan Aram dan Israel, tetapi musuh kita adalah diri kita sendiri. Musuh kita adalah dosa, musuh kita adalah iblis. Inilah peperangan rohani yang sedang kita hadapi di dunia ini. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi peperangan-peperangan yang berbeda dengan peperangan pada saat itu yang dialami oleh Raja Ahaz, kini kita juga sedang menghadapi peperangan rohani. Kita bergumul melawan dosa, kita bergumul melawan diri kita sendiri, keinginan daging kita sendiri, dan kita bergumul juga untuk melawan godaan iblis. Bapak Ibu Saudara, mari kita berjuang menghadapi peperangan rohani ini bersama dengan Yesus, Sang Immanuel itu. Yesus yang selalu beserta dengan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu takut menghadapi peperangan karena kita punya iman di dalam Kristus. Apalagi ada rekan-rekan kita yang baru dibaptis. Perjalanan iman kalian baru saja akan dimulai. Dan meskipun kita ada kalanya kita ada di atas begitu ya, kita ada di puncak, tetapi kita juga ada di lembah kekelaman. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, itulah lika-liku kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Yang penting baik Tuhan memegang kendali atas hidup kita dan bagian kita adalah percaya akan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang sudah dibaptis pada hari ini, di tengah perjalanan kalian akan menemui peperangan-peperangan rohani.
Kalian akan bergumul melawan dosa, kalian akan bergumul melawan iblis, dan bahkan diri kalian sendiri kalian lawan. Kalian percayalah kepada Sang Immanuel itu bahwa Allah beserta dengan kalian. Dan saya percaya ketika rekan-rekan kita dibaptis pada hari ini, mereka bukan hanya dorongan dari hati mereka sendiri, tetapi ada Allah, Roh Kudus yang bekerja di dalam hati mereka. Sungguh satu anugerah dari Tuhan. Bapak Saudara, seorang pemuda, begitu ya, seorang pemuda sedang berjalan ya, seorang pemuda sedang berjalan menyusuri pantai bersama dengan Tuhan. Dan biasanya di pantai begitu ya, ada jejak-jejak kaki kalau kita berjalan. Nah, pemuda ini tenang begitu ya. Karena apa? Karena ada 2 pasang jejak kaki. Yang satu pasang jejak kaki adalah jejak kaki dia sendiri. Dan satu pasang lagi adalah jejak kaki Tuhan. Bapak Saudara, pemuda ini percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan dia. Sehingga setiap kali ia senang begitu ya, ia mengalami kehidupan yang penuh dengan keberhasilan dan kemenangan. Ada jejak kaki Tuhan di sana, ada 2 pasang jejak kaki. Tetapi pada suatu hari, ketika pemuda ini sedang sedih karena dilanda dengan pergumulan berat dan badai kehidupan, dia menoleh ke belakang. Kenapa jejak kakiku cuma 1 pasang? Bukankah Tuhan adalah Allah yang Immanuel? Tuhan adalah Allah yang beserta denganku? Tapi kenapa cuma 1 pasang Tuhan? Di mana Tuhan? Katanya Tuhan menyertai aku. Kok pas aku sedih cuma 1 pasang saja? Pas aku senang ada 2 pasang. Di mana Tuhan? Saudara, kemudian ia kecewa sekali dengan Tuhan. Kenapa cuma ada 1 pasang jejak kaki? Kemudian ia datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, bukankah Engkau berjanji kalau aku menjadi pengikut-Mu, Engkau ada selalu bersama dengan aku. Engkau adalah Allah yang Immanuel. Tetapi kenapa pas pada saat aku lagi susah, rasakan sendirian, kesepian, dan juga jejak kaki ini cuma 1 pasang saja. Bapak Saudara, kemudian Tuhan menjawab anak pemuda ini. Tuhan menjawab kepada dia, dia berkata seperti ini, anakku, engkau adalah berharga di mataku. Engkau adalah orang yang kukasihi. Ketika engkau sedang susah dan sedih, memang engkau hanya melihat 1 pasang jejak kaki saja, karena disitulah aku sedang menggendong engkau. Bapak Saudara, ketika ada beban berat yang sedang melanda kita pada saat ini, kita seperti melihat 1 jejak kaki saja di tepi pantai. Tapi ini karena apa? Karena ada Tuhan yang menggendong kita. Dan itu adalah jejak kaki Tuhan. Tuhan mau mengangkat beban kita, pergumulan hidup kita. Karena Ia adalah Allah Immanuel. Allah yang selalu beserta dengan kita. Inilah berita Immanuel di hari Natal yang kita rayakan. Bapak Ibu Saudara, Yesus ada bersama dengan Yesaya 700 tahun. Pada waktu dinubuatkan, Yesus juga ada bersama dengan Yesaya, para murid-murid Tuhan Yesus. Dan Yesus juga ada bersama dengan kita pada hari ini. Percayalah kepada Yesus yang datang menyelamatkan kita manusia berdosa. Sadarilah bahwa kita adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang rapuh dan seringkali terjatuh. Orang yang sulit untuk bangkit. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan mau hadir. Tuhan yang begitu jauh itu mau dekat dengan kita. Karena Ia adalah Immanuel. Dan teruslah berharap kepada Yesus. Oleh karena anugerah Allah yang besar, berita Immanuel itu bisa kita dengarkan dan kita terima. Kita yang seharusnya mendapatkan penghakiman Allah atas dosa kita, namun kita diselamatkan dan memperoleh pengharapan itu. Bapak Saudara, pengharapan membuat kita dapat bertahan untuk menjalani kehidupan tengah pergumulan. Pengharapan karena ada Sang Immanuel, Allah beserta dengan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, seperti Nabi Yesaya yang berharap akan kedatangan Yesus yang telah dinubuatkan, kita bersyukur Yesus sudah lahir ke dalam dunia dan Ia kelak akan datang kembali. Kita masih menanti akan penggenapan janji Sang Ilahi. Inilah yang menjadi pengharapan kita ketika kita menjalani hidup yang sementara ini. Dan kita bersyukur kita berada di penghujung tahun 2021. Banyak adegan kehidupan ya yang kita alami sepanjang tahun ini. Dan mari kita mengingat kembali bahwa Allah yang sudah menyertai di sepanjang jalan hidup kita. Bapak Saudara, di tengah pandemi COVID-19 ini banyak dampak yang kita rasakan begitu ya, di dampak ekonomi, dampak masalah keluarga dan sebagainya. Namun, mari kita datang dan berharap kepada Yesus, Sang Immanuel itu. Berdoalah kepada Tuhan dan mintalah petunjuk kepada Tuhan. Tuhan akan buka jalan.
Ikutilah rencana Tuhan atas hidupmu, lika-liku kehidupan itu, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Bapak Saudara, jika ada di antara kita saat ini yang sedang meragukan Tuhan Yesus, hari ini Yesus berkata kepada engkau saat ini, percayalah kepadaku, aku adalah Sang Immanuel itu. Aku ada di sepanjang jalan kehidupanmu dan aku ada bersama denganmu. Dan bagi kita yang sudah percaya, mari kita teguhkan iman kita dan kita sebarkan berita Immanuel ini kepada orang-orang di sekeliling kita. Bapak Saudara, izinkan saya bertanya pada hari ini, apakah kita sungguh-sungguh benar sudah merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Atau kita masih ragu bahwa Allah itu adalah Allah yang Immanuel? Pada saat kita susah, pada saat kita lagi stres, lagi depresi, merasa tidak ada Allah, itu adalah keraguan. Bapak Saudara, janganlah ragu akan penyertaan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Mungkin ada yang berkata, wah sebentar lagi Natal tiba. Sudah ada pohon Natal, sudah ada hiasan-hiasan di gedung gereja, begitu indahnya. Tetapi mengapa hidupku begini-begini saja? Pagi bangun, doa saat teduh, pergi bekerja, kalau ada pelanggan, puji Tuhan. Kalau tidak ada pelanggan, sulit mengucap syukur. Kemudian, aku juga menghabiskan waktuku setiap hari bersama dengan keluarga. Tapi kok hidupku gini-gini aja? Nothing special, tidak ada yang spesial. Di mana Tuhan? Katanya Tuhan menyertaiku. Bapak Saudara, mungkin kita sedang ragu akan penyertaan Tuhan pada hari ini. Atau mungkin juga ada yang berkata, aku hampir setiap hari ke gereja. Aku aktif di dalam pelayanan, apalagi menjelang Natal. Aku sangat sibuk sekali. Aku adalah seorang aktivis dan bahkan rajin memberikan persembahan. Bapak Saudara, tetapi ketika kita melayani di gereja, kita ragu akan penyertaan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, aku adalah aktivis di gereja. Tapi mengapa Tuhan mengizinkan keluargaku menderita sakit? Di mana Tuhan? Penyertaan-Mu di mana? Katanya Engkau adalah Immanuel. Bapak Saudara, mari hari ini kita yang meragukan bukti penyertaan Tuhan, kita datang kepada Dia. Kelahiran Yesus ke dalam dunia adalah bukti bahwa Allah beserta dengan kita. Yesus Sang Immanuel itu, God with us itu. Kelahiran Yesus yang sudah dinubuatkan sejak zaman Nabi Yesaya telah benar-benar terjadi. Kelahiran Yesus bukanlah ramalan atau prediksi manusia, tetapi benar-benar terjadi atas anugerah dan kehendak Allah. Bapak Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita jawab dengan jujur. Apakah kita sudah benar-benar sungguh mengalami akan kehadiran Tuhan atau masih meragukannya? Masih tidak percaya kepada Tuhan seperti Raja Ahaz dan menolak pertolongannya? Bapak Ibu Saudara, bukan soal Allah yang hadir di tengah kita, apakah Allah itu hadir atau tidak, tetapi apakah kita menghadirkan Allah di dalam hidup kita? Itu yang menjadi pertanyaan kita saat ini. Allah itu memang hadir, Allah itu memang Sang Immanuel. Apakah kita menghadirkan Allah itu di dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan pertanyaan ini dan mari kita refleksikan. Kita komitmen mulai hari ini, Tuhan, aku mau menghadirkan Engkau di dalam hidupku. Meskipun aku lagi susah, ada satu jejak kaki saja yang aku lihat, tetapi aku percaya dengan imanku bahwa Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta denganku. Saudara, kiranya berita Immanuel ini yang bisa kita renungkan, mari kita sebarkan. Immanuel, God with us. Sang Ti Women Tong Cai, Allah beserta kita. Immanuel, penyertaan Allah membawa pengampunan. Penyertaan Allah membawa pengharapan dan penyertaan Allah ada di setiap keadaan yang kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Di mana kelahiran Yesus bukanlah amalan atau prediksi manusia semata, tetapi benar-benar nubuatan yang berasal dari kehendak Allah dan benar-benar terjadi ketika Nabi Yesaya menghadap Raja Ahaz dan memberikan tanda ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah lahir ke dalam dunia dan hati kami. Engkau adalah Allah yang jauh, tetapi Engkau mau dekat dengan kami sebagai bukti bahwa Engkau mau menyertai kehidupan kami. Dan hari ini kami diingatkan kembali bahwa penyertaan Allah begitu sempurna. Engkau adalah Yesus Sang Immanuel itu yang membawa pengampunan, yang membawa pengharapan, dan yang ada di setiap keadaan yang kami alami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan yang kami alami karena kami punya Tuhan Yesus Sang Immanuel itu. Inilah berita yang kami dengarkan di hari Natal, berita tentang Immanuel. Kiranya kami boleh mengamini dan kami boleh sebarkan kepada orang-orang di sekeliling kami.
Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan memohon pertolongan-Mu. Amin.